Pernahkah kalian membayangkan ada dunia lain yang tersembunyi tepat di dalam rumah kalian sendiri? Malam ini, kita akan mengikuti kisah luar biasa Giovanna, seorang gadis kecil yang selalu penuh rasa ingin tahu. Di sudut kamarnya yang sunyi, di balik rak buku tua yang berdebu, sesuatu yang ajaib sedang menantinya. Giovanna tidak pernah menyangka bahwa sebuah buku yang terjatuh akan mengungkap rahasia terbesar dalam hidupnya. Mari tidak bersiap, karena pintu menuju keajaiban akan segera terbuka. Apakah kalian sudah siap melihat apa yang ada di balik sana? Selamat datang di kanal Petualangan Imajinasi kita. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang hanya ada dalam mimpi paling manis, dipandu oleh keberanian Giovanna. Kalian akan melihat sungai coklat yang mengalir deras dan pohon-pohon yang berbuah permen lezat. Ini adalah kisah tentang keberanian, rasa ingin tahu, dan keajaiban yang bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Jadi, duduklah dengan nyaman, tarik selimutmu, dan biarkan imajinasimu terbang bersama Giovanna. Jangan lupa untuk tetap bersama kami hingga akhir petualangan yang manis ini. Sore itu, hujan turun dengan rintik yang tenang di luar jendela kamar Giovanna. Karena tidak bisa bermain di luar, Giovanna memutuskan untuk merapikan koleksi buku-bukunya yang sudah lama tidak disentuh. Rak buku itu sangat tinggi, terbuat dari kayu jati tua yang mengeluarkan aroma wangi yang khas. Saat ia menarik sebuah buku tebal berwarna merah, ia merasakan sesuatu yang aneh di balik dinding kayu tersebut. Ada hembusan angin dingin yang berbau harum, seperti karamel yang baru dimasak. Giovanna mengerutkan keningnya, merasa ada yang tidak beres namun sangat menarik. Dengan perlahan, Giovanna menggeser beberapa buku lainnya untuk melihat apa yang ada di belakang sana. Ia menemukan sebuah kenop pintu kecil yang terbuat dari kristal bening yang berkilauan. Jantungnya berdegup kencang karena rasa antusias yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia belum pernah melihat pintu sekecil itu di dalam kamarnya sebelumnya, seolah-olah pintu itu sengaja menunggu untuk ditemukan oleh seseorang yang tepat. Giovanna menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk memutar kenop kristal tersebut. Klik! Suara pintu terbuka terdengar sangat lembut, seperti suara patahan coklat batangan. Seketika, cahaya terang berwarna merah jambu dan kuning keemasan memancar keluar dari balik rak buku. Giovanna harus menyipitkan matanya karena cahaya itu sangat menyilaukan, namun terasa hangat di kulitnya. Aroma manis yang tadi samar kini menjadi sangat kuat, memenuhi seluruh ruangan kamarnya. Ia bisa mencium bau stroberi, vanila, dan madu yang bercampur menjadi satu. Tanpa ragu lagi, Giovanna melangkahkan kakinya melewati ambang pintu rahasia itu. Begitu ia melewati pintu, Giovanna mendapati dirinya berdiri di atas hamparan rumput yang tidak biasa. Bukannya berwarna hijau, rumput di sini berwarna hijau muda terang dan rasanya kenyal seperti jeli apel. Di langit, matahari tidak berwarna kuning, melainkan berwarna seperti jeruk mandarin yang cerah. Awan-awan yang menggantung rendah tampak seperti gumpalan kapas manis atau kembang gula yang empuk. Giovanna terpana. Mulutnya sedikit terbuka melihat keajaiban yang membentang di depannya. Ini benar-benar dunia yang terbuat dari segala hal yang paling ia sukai. Giovanna mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari kepingan biskuit coklat raksasa. Setiap langkahnya menimbulkan suara renyah yang menyenangkan di telinga. Di sisi kiri dan kanan jalan, bunga-bunganya adalah permen lollipop besar dengan berbagai motif garis-garis. Ada yang berwarna merah putih, biru kuning, dan ungu hijau. Semuanya berkilau tertimpa cahaya matahari jeruk. Giovanna menyentuh salah satu kelopak bunga permen itu dan tangannya terasa sedikit lengket namun manis. Ia tertawa kecil, merasa seperti berada di dalam mimpi yang paling indah. Tiba-tiba, suara gemericik air yang sangat kental terdengar dari balik bukit marshmallow. Giovanna berlari kecil menuju sumber suara tersebut dengan penuh semangat. Benar saja, di depannya terbentang sebuah sungai yang airnya bukan air biasa, melainkan coklat cair yang hangat dan kental. Di pinggir sungai, terdapat batu-batu kecil yang sebenarnya adalah kacang almond berlapis gula. Giovanna berjongkok di tepi sungai, melihat pantulan dirinya di permukaan coklat yang berkilau. Ia ingin sekali mencicipinya,
Namun ia teringat pesan ibunya untuk selalu berhati-hati di tempat baru. Saat Giovanna sedang asyik memperhatikan sungai coklat, muncul seekor kelinci kecil dari balik pohon kayu manis. Kelinci itu unik karena bulunya berwarna biru muda dan ekornya berbentuk seperti permen marshmallow bulat. Kelinci itu tidak takut pada Giovanna, malah ia mendekat dan mengendus gaun biru Giovanna. Giovanna tersenyum lebar dan mencoba mengelus bulu halus kelinci tersebut, yang ternyata beraroma seperti blueberry segar. Kelinci itu seolah-olah memberi isyarat agar Giovanna mengikutinya menuju sebuah hutan yang lebih dalam di dunia permen tersebut. Giovanna mengikuti kelinci biru itu masuk ke dalam hutan lollipop yang sangat lebat. Pohon-pohon di sini memiliki batang yang terbuat dari batang permen keras, dan daun-daunnya adalah lembaran permen karet tipis yang berwarna-warni. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun permen karet itu mengeluarkan suara gemerisik yang manis. Cahaya matahari menembus celah-celah daun, menciptakan pola warna-warni di atas tanah jeli. Giovanna merasa sangat aman dan bahagia di sini, seolah-olah hutan ini menyambut kedatangannya dengan penuh kehangatan. Di kejauhan, Giovanna melihat pegunungan Gami yang menjulang tinggi ke langit. Puncak-puncak gunung itu berwarna-warni transparan, seperti jeli yang terkena sinar lampu. Kelinci biru berhenti di depan sebuah jembatan yang terbuat dari wafer coklat yang sangat panjang. Jembatan itu melintasi sebuah lembah yang dipenuhi oleh kabut susu yang tebal dan harum. Giovanna sedikit ragu untuk melangkah, namun kelinci biru itu melompat dengan lincah di atas wafer, meyakinkan Giovanna bahwa jembatan itu cukup kuat untuk dilewati. Dengan hati-hati, Giovanna melangkah di atas jembatan wafer tersebut. Rasanya sangat kokoh, namun memberikan sensasi sedikit goyang yang menyenangkan. Sambil berjalan, ia melihat ke bawah ke arah lembah kabut susu yang terlihat sangat empuk. Di sela-sela kabut, ia bisa melihat ikan-ikan kecil yang terbuat dari permen kenyal melompat-lompat di udara. Giovanna tertawa riang, rasa takutnya kini benar-benar hilang, digantikan oleh rasa kagum. Setiap sudut dunia ini memberikan kejutan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dalam hidupnya. Setelah menyeberangi jembatan, Giovanna sampai di sebuah lapangan luas yang dipenuhi oleh ribuan kacang jeli warna-warni yang bisa menari. Ya, kacang-kacang jeli itu melompat-lompat mengikuti irama musik yang terdengar seperti denting gelas kristal. Giovanna ikut menari bersama mereka, berputar-putar di tengah lapangan dengan gaun birunya yang mengembang. Ia merasa sangat ringan, seolah-olah gravitasi di dunia ini juga terbuat dari sesuatu yang manis. Keajaiban ini membuatnya merasa menjadi bagian dari dunia permen yang luar biasa indah ini. Di ujung lapangan kacang jeli, berdirilah sebuah rumah yang sangat megah dan menggugah selera. Dindingnya terbuat dari biskuit jahe yang tebal, dengan jendela-jendela yang terbuat dari gula-gula bening. Atapnya tertutup rapat oleh lapisan coklat putih yang tampak seperti salju, dan pintunya terbuat dari coklat batang hitam yang mengkilap. Giovanna berjalan mendekat dengan perlahan, mengagumi detail arsitektur manis yang ada di depannya. Tidak ada rasa takut di hatinya, hanya rasa ingin tahu tentang siapa yang tinggal di rumah biskuit jahe seindah ini. Giovanna mengetuk pintu coklat itu dengan lembut, dan pintu tersebut terbuka secara perlahan dengan sendirinya. Di dalam rumah, semuanya terasa sangat hangat dan nyaman. Kursi-kursinya terbuat dari biskuit sandwich cream, dan mejanya adalah sebuah donat raksasa dengan taburan meses warna-warni. Di tengah ruangan, ada sebuah lampu gantung yang terbuat dari tetesan sirup emas yang membeku. Giovanna merasa sangat betah di dalam sini. Aromanya mengingatkannya pada dapur nenek saat sedang membuat kue kering di hari raya. Ia duduk sejenak di kursi biskuit yang ternyata sangat empuk. Melalui jendela gula bening, Giovanna melihat sebuah danau kecil di samping rumah yang airnya berwarna coklat tua. Danau itu mengeluarkan asap tipis yang harum. Ternyata itu adalah danau coklat panas. Ada marshmallow besar yang mengapung di permukaan danau seperti perahu kecil. Giovanna membayangkan betapa asyiknya jika ia bisa naik ke atas marshmallow itu dan berlayar di atas danau coklat panas yang nikmat. Dunia ini benar-benar tidak berhenti memberikan keajaiban yang memanjakan mata dan hatinya. Langit mulai berubah warna menjadi ungu muda yang cantik.
menandakan waktu di dunia permen pun terus berjalan. Awan kembang gula yang tadi berada tinggi di langit kini mulai turun sedikit lebih rendah, tampak sangat lembut untuk disentuh. Giovanna keluar dari rumah biskuit jahe dan melihat kelinci birunya sudah menunggunya di dekat pintu. Kelinci itu membawakan sesuatu di mulutnya, sebuah kunci kecil yang berkilau emas. Giovanna menerima kunci itu dengan tangan mengilunya, merasa bahwa ini adalah benda yang sangat penting untuk perjalanannya. Kelinci biru itu kemudian mengarahkan Giovanna menuju sebuah taman rahasia di belakang rumah biskuit jahe. Di sana terdapat sebuah kotak harta karun yang terbuat dari kristal gula yang sangat besar. Giovanna menyadari bahwa kunci emas yang dipegangnya pasti adalah untuk membuka kotak harta karun ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa antusias, ia memasukkan kunci ke lubang kunci kotak tersebut. Klik! Suara itu terdengar merdu, dan penutup kotak kristal itu perlahan-lahan terbuka, mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Di dalam kotak itu tidak ada emas atau permata, melainkan ribuan butiran debu gula ajaib yang melayang-layang. Debu gula itu berwarna-warni dan mulai mengitari tubuh Giovanna, membuatnya merasa sangat ringan dan penuh energi positif. Setiap butiran debu yang menyentuh kulitnya memberikan perasaan damai dan bahagia yang luar biasa. Giovanna tertawa riang sambil mencoba menangkap butiran-butiran cahaya itu dengan tangannya. Ia merasa bahwa dunia permen ini memberikan hadiah terbaiknya, yaitu kebahagiaan murni yang berasal dari keajaiban sederhana. Saat debu gula itu perlahan menghilang, Giovanna melihat pemandangan matahari terbenam yang paling indah yang pernah ia lihat. Langit berubah menjadi warna karamel oranye dengan sentuhan pink stroberi yang lembut. Seluruh dunia permen seolah-olah bersinar dalam kegelapan yang mulai datang, memberikan pemandangan yang sangat magis. Giovanna duduk di atas rumput jeli, menikmati momen tenang ini bersama kelinci birunya yang setia nemani. Ia merasa sangat beruntung bisa berada di sini, melihat keindahan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh anak lain. Namun, Giovanna teringat akan rumahnya dan kamarnya yang nyaman di balik rak buku itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sini selamanya, karena orang tuanya pasti akan mencarinya. Kelinci biru itu seolah mengerti apa yang difikirkan Giovanna. Ia mengangguk pelan dan mulai berjalan kembali ke arah portal tadi. Giovanna berdiri, membersihkan gaun birunya dari remah-remah biskuit yang menempel, dan mulai melangkah mengikuti kelinci itu. Hatinya sedikit berat untuk pergi, namun ia membawa kenangan yang takkan pernah terlupakan. Mereka kembali melewati jalan setapak biskuit coklat dan melintasi sungai coklat yang kini terlihat lebih tenang di bawah sinar bulan permen. Bulan di sini berbentuk seperti kepingan coklat putih yang bulat sempurna dan sangat besar. Cahaya bulan itu menerangi jalan mereka, memberikan nuansa biru perak pada seluruh dunia permen tersebut. Giovanna berbisik pelan, mengucapkan terima kasih kepada semua pohon lollipop dan awan kembang gula yang telah ia jumpai. Ia merasa telah mendapatkan teman-teman baru di dunia yang luar biasa ini. Akhirnya, mereka sampai kembali di depan pintu kecil yang terbuat dari kristal bening. Pintu itu masih terbuka, memancarkan cahaya hangat dari kamar Giovanna yang ia kenali. Giovanna berjongkok untuk memeluk kelinci birunya sebagai tanda perpisahan yang manis. Kelinci itu menggosokkan hidungnya ke pipi Giovanna, memberikan aroma blueberry yang menenangkan untuk terakhir kalinya. Giovanna berjanji dalam hatinya bahwa ia akan menjaga rahasia pintu ini, dan mungkin suatu hari nanti ia akan kembali berkunjung. Giovanna melangkahkan satu kakinya kembali melewati pintu rahasia tersebut ke dalam kamarnya yang gelap. Begitu kedua kakinya berpijak di atas lantai kayu kamarnya, ia merasakan perbedaan suhu yang nyata. Namun, aroma karamel masih sedikit tertinggal di bajunya. Ia berbalik dan melihat pintu kristal itu perlahan-lahan menutup dengan suara klik yang lembut. Ia segera menggeser kembali rak bukunya, menempatkan buku merah tebal tadi ke posisi semula. Rahasia dunia permen kini tersimpan rapi kembali di balik deretan buku-buku tuanya. Kamar Giovanna kini terasa sangat sunyi. Hanya ada suara rintik hujan yang mulai mereda di luar sana. Ia berjalan menuju tempat tidurnya, namun ia merasakan sesuatu di saku gaun birunya. Saat ia merogohnya,
ia menemukan sebutir permen jeli berbentuk bintang yang masih bersinar redup. Giovanna tersenyum lebar, menyadari bahwa apa yang dialaminya barusan bukanlah sekedar mimpi atau imajinasi belaka. Permen jeli bintang itu adalah bukti nyata dari petualangan ajaibnya di dunia di balik rak buku. Ia mengganti pakaiannya dengan piyama yang nyaman dan berbaring di bawah selimut hangatnya. Giovanna menatap langit-langit kamarnya, membayangkan kembali sungai coklat, gunung gami, dan kelinci biru yang baik hati. Dunianya kini terasa jauh lebih besar dan lebih penuh warna daripada sebelumnya. Ia belajar bahwa keajaiban ada di mana-mana, asalkan kita memiliki mata yang mau melihat dan hati yang berani untuk menjelajah. Dengan perasaan puas dan bahagia, Giovanna mulai memejamkan matanya yang lelah namun penuh cahaya. Malam semakin larut, dan Giovanna mulai terbuai ke dalam alam mimpi yang lebih tenang. Di dalam tidurnya, ia seolah-olah masih bisa mendengar suara denting musik dari kacang jeli yang menari. Ia bermimpi tentang awan kembang gula yang membawanya terbang melintasi langit ungu yang indah. Tidak ada lagi rasa takut akan kegelapan, karena ia tahu bahwa di balik setiap sudut yang gelap, mungkin ada pintu menuju dunia yang penuh dengan kemanisan. Giovanna tidur dengan sangat nyenyak, membawa rahasia manisnya ke dalam istirahat malam yang sempurna. Kisah Giovanna mengajarkan kita semua bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak dari kesibukan kita dan memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita. Siapa tahu, di balik rak buku lama, di bawah karpet tua, atau di balik pintu yang jarang dibuka, ada petualangan besar yang sedang menanti. Giovanna telah membuktikannya. Dan sekarang giliran kalian untuk menjaga imajinasi kalian tetap hidup. Ingatlah bahwa keajaiban tidak pernah benar-benar hilang bagi mereka yang percaya. Sekarang, saatnya bagi kita semua untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita seperti yang dilakukan Giovanna. Biarkan kisah ini menjadi pengantar tidur yang manis bagi kalian semua malam ini. Semoga mimpi-mimpi kalian juga dipenuhi dengan sungai coklat dan pohon lollipop yang indah. Jangan biarkan rasa takut menghalangi rasa ingin tahu kalian, karena setiap anak adalah petualang sejati di dunianya masing-masing. Tidurlah yang nyenyak dan bersiaplah untuk menyambut hari esok yang penuh dengan kemungkinan baru yang tak kalah menakjubkan. Terima kasih telah menemani Giovanna dalam petualangannya yang luar biasa ke dunia permen malam ini. Kami harap cerita ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kalian semua sebelum terlelap. Selamat tidur, mimpi indah. Jangan lupa untuk subscribe untuk cerita selanjutnya yang tak kalah ajaib dan penuh keajaiban. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan ingatlah untuk selalu menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu dan berani, seperti Giovanna. Selamat malam.